Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah kerendahan hati yang menguntungkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat ketika saya akan berangkat ke negeri Tiongkok untuk menjalankan karya misi di sana. Saya mencoba terlebih dahulu untuk membaca biografi Santo Matteo Ricci, karena beliau adalah misionaris Katolik yang pertama kali datang ke negeri Tiongkok pada abad ke-16 untuk mewartakan Injil di negeri Tiongkok. Hal yang mengagumkan saya dari pribadi Santo Matteo Ricci adalah bahwa meskipun Santo Matteo Ricci ini adalah seorang berkebangsaan Eropa yang berilmu tinggi, kebetulan dia adalah seorang astronom, seorang ahli luar angkasa, ya, seorang ahli perbintangan. Namun ia mau belajar untuk hidup sebagai orang Tiongkok. Santo Matteo Ricci ini, meskipun dia seorang cendekiawan yang berilmu tinggi, dia mau berguru pada kaum cendekiawan di Tiongkok. Dia banyak belajar tentang filosofi orang bangsa Tiongkok. Dia juga banyak belajar tentang kebudayaan Tiongkok. Bahkan dia juga memperdalam Konfusianisme yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bangsa Tiongkok. Pendeknya, dia sungguh-sungguh yang di negaranya, di Italia, dia sesungguhnya adalah seorang pengajar, seorang guru, tetapi ketika dia berada di negeri orang, di negeri Tiongkok, dia mau untuk mengubah statusnya menjadi seorang murid, seorang yang mau banyak belajar kepada orang-orang yang tinggal di daerah di mana dia masuki. Dan akhirnya sikap dari Santo Matteo Ricci ini sungguh membuat bangsa Tiongkok itu menjadi terpesona, menjadi terkagum-kagum karena kerendahan hatinya yang luar biasa. Santo Matteo Ricci bahkan dia mau meninggalkan cara berpikir Eropanya, cara hidup Eropanya, dan sungguh-sungguh bisa menyatu dengan bangsa Tiongkok di mana dia hidup. Dengan cara ini akhirnya ia pun bisa diterima oleh seluruh bangsa Tiongkok dan karya misinya pun boleh menuai keberhasilan. Dan berkat karya misi yang dimulai oleh Santo Matteo Ricci, sekarang di Tiongkok, ya, di Republik Rakyat Tiongkok, sekarang berdasarkan sensus itu ada 50 juta umat Katolik di sana. Semuanya bermula dari kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Nathanael atau Santo Bartolomeus yang mendapatkan informasi dari Filipus, temannya, juga murid Yesus yang lain, tentang kedatangan Yesus di kota mereka. Dan Filipus mengajak Nathanael atau Santo Bartolomeus ini untuk bergabung dengan mereka mengikuti Yesus Kristus yang diyakini oleh Filipus sebagai juru selamat yang telah dijanjikan di dalam kitab para nabi. Dan sesungguhnya Bartolomeus atau Nathanael ini adalah seorang cendekiawan atau seorang ahli agama Yahudi. Ia seorang yang berilmu tinggi. Dan ketika Nathanael ini mendapatkan informasi dari Filipus, maka secara spontan
Natanael pun berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Itulah kata-kata yang spontan meluncur dari mulut Bartolomeus. Kata-kata ini bukanlah lahir dari kesombongan Bartolomeus. Kata-kata ini bukanlah lahir dari ketinggian hati Bartolomeus. Tetapi kata-kata Bartolomeus ini, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sungguh-sungguh berdasarkan data yang ia pelajari dari kitab suci. Memang di dalam kitab suci dikatakan bahwa keselamatan itu pasti akan datang dari Yudea, dari Yerusalem. Tidak pernah kitab suci itu mengatakan bahwa keselamatan akan datang dari Galilea. Dan Nazaret itu adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Galilea. Nama Galilea tidak pernah tercatat di dalam kitab suci yang setiap hari digeluti oleh Bartolomeus. Jadi Bartolomeus, Santo Bartolomeus atau Natanael ini, dia mengucapkan kata-kata itu secara spontan berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Namun demikian, ketika Natanael mendengar kata-kata Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata-kata ini sungguh mempesona Bartolomeus. Kata-kata ini sungguh mendatangkan kekaguman di hati Natanael. Bagaimana mungkin Yesus bisa tahu bahwa dia berdiri di bawah pohon ara, padahal jarak antara Yesus dengan Natanael pada waktu itu sangat jauh sekali. Dan ini membuat Natanael atau Santo Bartolomeus merasa yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat atau Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab para nabi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Natanael atau Santo Bartolomeus telah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Demikian juga dengan tokoh Santo Matteo Ricci yang tadi saya ceritakan di bagian awal. Mereka berdua adalah contoh dari sikap kerendahan hati yang sungguh-sungguh mendatangkan keselamatan, yang sungguh-sungguh mendatangkan keuntungan bagi manusia. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita memiliki banyak kelebihan di dalam diri kita. Namun seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Marilah kita bersikap terbuka terhadap kebenaran yang bisa datang dari mana saja. Marilah kita hindari sikap tinggi hati karena kita memiliki banyak kelebihan. Kita mungkin menguasai banyak ilmu, kita memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Marilah kita hindari sikap tinggi hati, sikap tidak mau menerima kebenaran yang datang mungkin dari orang yang lebih sederhana daripada kita. Semoga di hari ini, di mana kita semua merayakan dengan penuh sukacita pesta Santo Bartolomeus, kita bisa belajar untuk bersikap rendah hati dan semoga hidup kita senantiasa menemukan damai sejahtera. Tuhan memberkati.